Shalom Jemaat MBC. Shalom Jemaat yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kita berkumpul bersama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tentunya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami berkumpul bersama di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudari kami yang beribadah dari rumah, kiranya Kau berkati dan sertai mereka juga Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun kepada kami untuk melingkupi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Hanya Dekat Allahku. Kita nyanyikan dengan hati yang bersungguh-sungguh, kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Rasa tenang
Mari kita berdoa. Biarlah hari ini Bapa kami sepenuhnya memahami apa artinya percaya terhadap kebangkitan-Mu. Yaitu kami menerima roti yang hidup. Yaitu tubuh-Mu sendiri yang dipecah-pecahkan, yang diberikan atas kehidupan kami. Dengan iman Bapa, kami mau menerima roti yang hidup. Roti yang hidup ini akan menghidupkan tubuh kami, memberikan kami kehidupan yang kekal, menolong setiap kami untuk bersatu dengan pencipta kami, menemukan siapa identitas kehidupan kami, jati diri kami hanya di dalam Yesus Kristus. Bapa, bagi pikiran manusia perkara ini adalah sesuatu hal yang naif, atau sesuatu hal yang sulit untuk dapat dicerna dan dimengerti. Tetapi bagi manusia rohani yang sudah dicerahkan, yang sudah mengalami perjumpaan, the encounter, satu perjumpaan khusus secara pribadi dengan Engkau, maka hal ini menjadi sesuatu hal yang sebenarnya yang harus dialami oleh setiap orang. Dan inilah kerinduan kami Bapa hari ini. Kami kembali lagi merenungkan tentang roti yang hidup itu. Biar kami kembali disegarkan, dikuatkan, diteguhkan, memahami aspek dimensi spiritual yang adikodrati ini. Kami rindu Bapa hari ini Roh Kudus berbicara kepada setiap jemaat-Mu. Baik yang di sini maupun juga yang di rumah Bapa. Kami sama-sama ngalamin jamahan Tuhan. Beritahu isi-Mu, firman-Mu hari ini Bapa. Meneguhkan kami, mengingatkan kami. Biar kami sama-sama bertumbuh setiap hari. Kami rindu Bapa. Berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Yang di rumah shalom. Senang sekali hari ini bisa jumpa lagi, ngobrol dan juga ketemu di tengah-tengah masa pandemik ini Bapak Ibu Saudari. Ada hal-hal yang memang kita patut syukuri ya. Saya sebenarnya hari ini agak sedih juga karena ada adik tingkat saya, satu letting di angkatan saya meninggal dunia. Tapi bukan karena COVID, karena bersalin ya. Dianya meninggal tapi juga anaknya Tuhan panggil ya. Saya berpikir Tuhan, sedih sebenarnya hati saya. Tapi saya lihat Bapak Ibu Saudari di tengah-tengah situasi yang memang kadang-kadang tidak bisa diprediksi ya. Ada begitu banyak hal yang saya syukuri satu sisi karena hamba Tuhan ini ya dia sudah melalui satu masa di mana dia boleh menerima roti yang hidup, punya pelayanan yang baik. Ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya sebagai satu misteri khususnya bagi yang ditinggalkan. Tetapi satu sisi saya melihat ada rencana Tuhan yang indah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya. Cerna dulu. Ini sulit ya. Kalau di tengah-tengah tragedi, di tengah-tengah malapetaka, di tengah-tengah situasi yang tidak baik terjadi dalam hidup kita akan sangat sulit mengatakan Tuhan itu baik. Benar nggak? Coba dulu, cerna dulu. Saya mendorong kita jangan jadi orang Kristen yang membeo. Amin, amin, langsung kita sambar. Oh ya, kayak kasih makan ikan ya, ikan lagi kelaparan dikasih langsung disambar aja. Jangan dulu ya, kita belajar dulu mencerna dulu, merenungkan. Saya paling suka ada jawaban yang sangat bagus, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan mengaruniakan saya iman yang bisa mengatakan amin terhadap situasi itu Bapak Ibu Saudari. Karena memang secara manusia sulit kita memahami kebaikan Tuhan di tengah-tengah tragedi atau suatu hal yang kita nggak bisa terima. Apalagi saya salah satu hamba Tuhan yang juga sangat mengkritisi ya teologi yang berbicara tentang kemakmuran ya. Ikut Yesus itu selalu enak, makmur, Anda kaya, Anda diberkati. Satu sisi ya dan amin, tetapi Anda juga harus ingat, ikut Yesus itu juga pikul salib. Nah hari ini kita akan lihat satu kebenaran tentang roti yang hidup Bapak Ibu Saudari. Yang hari ini saya mau katakan kalau roti yang hidup ini tidak masuk ya, tidak mengalami peristiwa salib, maka hari ini saya dan Anda tidak akan menerima hidup yang kekal. Kita mau merenung tentang roti yang hidup ini.
sebagai satu penderitaan. Jalan menuju salib itu adalah penderitaan. Tetapi di balik penderitaan itu ada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudari, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Kalau sudah dapat, boleh bilang, cihuy. Belum dapat semuanya. Yang di rumah, kalau udah dapat, boleh bilang, cihuy. Udah dapat semua? Bilang? Oh, belum dapat. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Yang udah dapat bilang? Kurang pas itu. Kok ada nada bass itu? Cihuy. Jangan cihuy. Lain. Ya. Bolehlah ada sopran, ada alto, ada tenor, bolehlah. Yang udah dapat boleh bilang? Oke lah. Nanti cihuy terus kita. Saya baca ya untuk kita semua ya. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Ayat 35, perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus memberikan satu pengajaran tentang siapa Dia di dalam nilai kerajaan surga. Dialah yang diutus oleh Bapa. Apa yang terjadi dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian? Ketika roti dari surga turun di bawah kepemimpinan Musa, ada satu kebenaran yang Yesus ungkapkan dalam bagian ini, bahwasanya roti yang turun dari surga itu hanya awal saja, hanya sebagai sebuah tanda untuk menghantar orang-orang itu menuju mengerti kepada siapa Yesus. Bapak Ibu Saudari, Yesus ini sangat viral pada waktu itu. Dia punya daya tarik, dia punya karisma yang luar biasa. Karena dia menghadirkan satu nilai kerajaan surga yang hidup, yang memberikan satu pengharapan di tengah-tengah rasa lapar dan rasa haus yang tidak dapat mereka peroleh dari pemuka-pemuka agama, dari orang-orang Farisi yang mengajarkan Taurat. Mereka tidak menerima kepuasan. Rasa lapar mereka tidak dapat dikenyangkan. Rasa haus mereka tidak dapat dibuat dan rasa dahaga itu hilang. Karena memang akan sangat sulit Bapak Ibu Saudari bagi kita untuk dapat mengalami yang namanya
Bagaimana kerohanian yang kemudian roh kita ini hanya bisa diisi secara ajaib, yaitu melalui karya anugerah Yesus Kristus sebagai roti yang hidup. Saya, Bapak Ibu Saudari, ya, saya menganalogikan apa yang Yesus lakukan itu seperti suatu hal yang daily, ya, keseharian. Ya, mungkin kalau Yesus hidup pada hari ini, dia katakan, akulah nasi yang hidup. Ya, karena dalam konteks pada waktu itu makanan mereka ya roti. Ya. Kalau kita pergi ke daerah timur ya sagu, ya, akulah sagu yang hidup. Pergi kemana lagi ya? Kalau di Eropa apa makanan utamanya? Roti juga ya? Roti ya. Satu hal yang sangat daily ya, seharian. Nah, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang berbondong-bondong datang. Dia bertemu dengan Yesus. Mereka melihat sesuatu hal yang urapan Allah itu secara penuh hadir dalam diri Yesus. Mereka sudah merasakan roti yang hidup. Ini bukan kali pertama loh Bapak Ibu Saudari, Yesus melakukan sesuatu hal yang amazing, yang luar biasa. Ada banyak peristiwa yang Yohanes gambarkan tentang karya Yesus, mukjizat Yesus itu begitu dahsyat. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu Saudari, dari setiap mukjizat yang Yesus lakukan, Yesus tuh selalu memberikan sesuatu hal yang menenangkan. Mereka tuh ibarat kalau ketemu Yesus itu ibarat tanah yang sudah retak-retak, yang kering itu disiram air. Ya. Tetapi nggak hanya sebatas disiram air, tetapi tanah yang kering itu kemudian menumbuhkan sesuatu. Itulah benih yang disebut dengan iman. Iman. Keyakinan, kepercayaan. Di tengah-tengah masa sulit Bapak Ibu Saudari. Mereka waktu itu menghadapi masa sulit di tengah-tengah penjajahan. Ya, hari ini kita PPKM sulit nggak? Sulit nggak kita hari PPKM? Dulu lebih sulit lagi. Saya baca masa PPKM ini bensin lebih banyak keluar. Karena harus muter ya. Capek kita. Kalau nggak tahu jalan-jalan sela-selanya di Medan ini mungkin kita, waduh, bisa berjam-jam. Kemarin ada jemaat kita juga yang mau ke sini, ya, akhirnya harus telepon jemaat yang ada di sini, bantu cari jalan. Sulit. Ngapa-ngapain sulit. Bentar-bentar ya, hari ini kita di masa-masa corona ini kayak kita lagi dijajah loh, betul nggak? Harus di rumah, ya, ketemu orang ada yang sedikit bersin, gitu. Padahal bersin biasa. Ya, ada yang sedikit, gitu kan? Langsung jauh-jauh gitu. Sorry ya. Betul nggak? Mungkin hari ini syukur ya Wawa udah dateng ya. Gimana Wak? Nanti kesaksian ya. Masa karantina itu nggak enak. Ya. Muksa pun mau ketemu sebenarnya nggak apa-apa sih ketemu gitu, ngobrol gitu. Cuman kan ada perasaan kayak gimana begitu dari sisi Wawanya atau mungkin dari sisi muksanya atau apapun Bapak Ibu Saudari. Ya, kita tuh seperti hari ini sebenarnya nggak jauh berbeda dalam pengertian secara bebas ya. Corona ini hari ini membuat kita tuh terbelenggu dalam banyak hal. Nggak leluasa. Saya di belakang tadi ya sengaja memang deket-deket AC gitu supaya agak hirup oksigen gitu. Karena memang pakai masker nih ya agak gimana ya. Anda bisa bayangkan kita hirup oksigen, hembus keluar karbon dioksida. Lalu kita hirup lagi kan. Betul nggak? Ini maksudnya pembelajaran aja, tapi bisa bayangin nggak kalau seharian kita pakai masker, apa yang terjadi? Hiruplah terus karbon dioksida. Kembung ya. Tapi ini sebuah kondisi yang memang ya, kayak kita nih ketakutan sekali Bapak Ibu Saudari. Ya secara manusia itu wajar Bapak Ibu Saudari. Nah saya hanya gambarkan ambil ilustrasi ini secara terbatas, itulah yang kira-kira terjadi pada masa orang Israel. Nggak bebas Bapak Ibu Saudari. Nggak bebas. Mereka untuk dapat makan setiap hari mereka harus berjuang. Belum lagi pajak yang dikenakan kepada orang Romawi kepada mereka. Nggak bebas. Itu sebabnya waktu Yesus datang mereka melihat ada satu pengharapan. Itu makanya Yesus mengatakan, engkau mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Artinya Yesus mengatakan memang tujuan dia datang adalah memberi makan mereka. Karena memang peristiwa ini adalah terjadi setelah kemudian Bapak Ibu Saudari, Yesus memberi makan 5.000 orang.
Roti dari mana itu turun dari surga. Yesus melakukan satu mukjizat yang hampir mirip. Dia membuat roti yang diberikan, khotbah saya minggu yang lalu ya. Roti yang sangat sedikit itu, ikan yang sangat sedikit itu, dibuat menjadi banyak. Dan bisa memenuhi 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Itu baru laki-laki. Ya. Saya nggak tahu apakah ada yang dibungkus bawa pulang, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Karena ada yang dikumpulin tuh. Saya berpikir, Tuhan, kok nggak ada disertain teksnya ya? Berapa bakul itu? Ya. Bayangin itu mungkin dibungkus bawa pulang. Tapi Bapak Ibu Saudari, yang Yesus lakukan itu selalu amazing loh. Dia memenuhi kebutuhan mereka. Nah, hari ini Yesus berbicara tentang bagaimana dia memenuhi kebutuhan mereka. Yesus masuk, dia memberitahu. Nah, ini yang hari ini saya mau bahas tentang ayat, khususnya ayat 35. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu Saudari, kalau kita perhatikan yang Yesus katakan, bandingkan dengan perkataan Yesus kepada perempuan Samaria. Bapak Ibu Saudari, ini hampir mirip. Hampir mirip. Kenapa? Karena Yesus menganalogikan dirinya itu sumber, ya. Dia menganalogikan dirinya sebagai sumber dari segala sesuatu. Dia mau mengatakan kepada orang banyak, kalau kamu makan roti, kamu makan minum dari air yang seperti setiap hari, ya, dalam pengertian secara fisik, kamu kembali lapar dan kembali haus. Tetapi Yesus memberikan satu gambaran tentang kekekalan yang akan datang. Yesus memberikan satu gambaran tentang apa yang ada, yang nanti akan terjadi di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, di dalam kehidupan kerajaan Allah itu sendiri. Dan Yesus mau menyatakan bahwasanya kerajaan Allah itu hari ini sudah hadir. Sudah ada di tengah-tengah mereka. Dan ada satu kebenaran yang kemudian nanti Yesus akan bukakan lagi, khususnya kepada murid. Bahwasanya roti itu harus dipecah-pecahkan. Yang kemudian Bapak Ibu ingat sebelum peristiwa Yesus disalibkan, Petrus menarik, Yesus mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan itu." Lalu Yesus berkata, "Penyalah engkau iblis, engkau tidak mengerti rencana dan kehendak Allah." Karena memang roti yang hidup ini harus dipecah-pecahkan, harus dimakan, diberi, diterima, dan mengalami orang-orang yang mau menerima roti yang hidup ini. Dia harus punya iman kepada Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Bapak Ibu Saudari, saya membayangkan kalau orang-orang pada waktu itu mendengar perkataan Yesus, orang berpikir, dia ini siapa? Kenapa dia berani berkata demikian? Hari ini kan orang kekristenan kan seringkali diserang begini ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan? Tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab, Yesus itu adalah Tuhan. Saya pikir ini salah satu jawabannya. Karena dia Tuhan, dia sumber, dia berani berkata dialah roti yang hidup. Hanya memang Tuhan sajalah Bapak Ibu Saudari sebagai satu-satunya sumber dari kehidupan kita yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Hanya Dia. Suatu hari Bapak Ibu Saudari, ada seorang pelayan hamba Tuhan yang kemudian dia pergi ya memberitakan Injil. Suatu hari dia pergi ke satu restoran, Roh Kudus mendorong dia. Seperti mendorong dia. Dia biasanya tidak suka makan di satu restoran. Dia lebih suka masak sendiri di rumah. Tetapi hari itu Roh Kudus mendorong dia untuk pergi ke satu restoran itu. Nah, waktu kemudian dia duduk, ya kemudian pramusajinya datang, suara Tuhan tuh begitu kuat berbicara kepada dia. Panggil dia, panggil ibu itu. Bicara sama dia, kasih dia tip, kasih tahu dia, aku mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu Saudari, sebagai seorang pelayan Tuhan penginjil yang pada waktu itu dia merasa agak sedikit canggung karena ini orang yang baru dia kenal, dan kemudian untuk pertama kalinya dia pergi ke restoran itu karena dorongan
suara itu yang dia dengar. Akhirnya dia mengatakan, baiklah Tuhan, aku akan taat. Aku akan melakukan. Lalu dia, singkat cerita, waktu pelayan itu, ya, dia memberikan menu sajian. Ya, lalu kemudian dia baca, dia pesen, ya, dia lihat, ya, dia pesan ini. Lalu dia bertanya kepada ibu itu, adakah sesuatu yang dapat kudoakan untuk saudara, untuk saudari? Lalu ibu itu diam saja. Dia katakan, Pak, cukup pesan. Waktu saya terbatas dengan dingin. Tetapi Roh Kudus terus bicara kepada bapak ini. Kalau dia katakan, saya akan pesan. Setelah saya memberitahu ini, boleh saya ngobrol sebentar saja. Lalu bapak ini katakan satu kata, Yesus mengasihi ibu. Lalu dia kembalikan pesanan itu. Dia sudah pesan, lalu ibu itu datang, bapak ini makan, lalu dibalik, ya, tagihannya, bilnya dia kasih tips. Lalu kemudian dia pandang ibu itu, dia katakan, sekali lagi, Yesus mengasihi ibu. Lalu waktu dia itu perkataan yang mungkin sering kita dengar, Bapak Ibu Saudari, perkataan yang begitu sederhana, yang dia bagikan kepada orang yang baru dia kenal. Tapi ketika dia mengatakan untuk kedua kali, ibu ini menangis. Air matanya keluar. Lalu kemudian bapak ini tidak mau mengganggu kerja ibu itu. Dia katakan jam berapa kira-kira ibu selesai shift ibu. Lalu dia kasih tahu. Lalu kemudian bapak ini dia keluar sebentar. Dia menunggu ibu itu. Lalu kemudian setelah shift kerjanya selesai, sore itu mereka bertemu lalu bicara. Lalu ibu itu berkata demikian. Sore ini, kalau bukan karena Bapak memberitahu kepada saya, mengatakan Yesus mengasihi saya sudah berencana sore ini, begitu pulang kerja, saya akan mengakhiri hidup saya dengan cara melompat dari jembatan yang ada di depan itu. Lalu singkat cerita mereka bicara, ibu ini dilayani, dan untuk pertama kalinya Bapak Ibu Saudari, ibu ini menerima sesuatu yang belum dia terima. Dia menerima roti yang hidup itu. Dan mulai saat itu, dia mengalami satu sukacita yang luar biasa. Satu antusias sukacita yang luar biasa yang belum pernah dialami. Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang menerima roti yang hidup, menerima perkataan Yesus yang turun dari surga itu, orang-orang yang senantiasa mengalami, menerima dengan iman roti yang hidup itu, hidupnya akan berubah. Bapak Ibu Saudari, saya mengikuti ya, ada satu media sosial khusus tentang kehidupan artis-artis ya. Saya mengikuti Bapak Ibu Saudari, ada begitu banyak hari ini sebenarnya Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang membutuhkan roti yang hidup. Saya selalu melihat kenapa sih Tuhan? Setiap kali saya nonton video itu, ya cerita, ya saya nggak usah sebut tokoh-tokoh, tapi banyak sekali public figure, orang-orang terkenal, yang dia punya harta yang banyak, terkenal, followersnya banyak, tetapi selalu ngalami yang namanya kesepian Bapak Ibu Saudari. Banyak sekali. Bahkan ada yang juga sudah beramal, ya, melakukan banyak kebaikan, tapi juga tetap di dalam hatinya tuh ada satu kesepian. Ada sesuatu yang rasa haus yang nggak bisa dia dapat. Rasa lapar yang dia nggak bisa dapat. Bahkan agama pun Bapak Ibu Saudari, bahkan saya katakan religion, agama yang disebut bahkan sekalipun itu Kristen, kalau sudah masuk ke tingkat agama, hanya religi, hanya kebiasaan, hanya rutinitas, hanya sebuah organisasi. Tetapi kalau di dalamnya tidak ada roti yang hidup itu, yang memang kita terima dengan iman, maka Anda dan saya juga akan merasakan kekeringan. Kita tidak akan dipuaskan. Kita tidak akan menerima dahaga itu. Dahaga kita tidak akan tergantikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, Yesus berkata kepada mereka, akulah
roti yang hidup itu. Aku berkata kepadamu, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku. Bapak Ibu Saudari, saya ingin kembali membawa kita pada pemahaman tentang siapa Yesus sebagai roti yang hidup. Yesus setiap hari mengundang kita untuk menikmati kehidupannya dalam kehidupan kita. Yesus setiap hari membawa dimensi spiritual itu dapat masuk ke dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya secara pribadi. Saya ingat dulu Bapak Ibu Saudari ini. Kenapa? Karena saya agak sedikit, kalau ingat itu agak lucu begitu. Cuman saya mengerti memang. Dulu kami di kampus Bapak Ibu Saudari. Di kampus itu dulu kami pembentukan itu punya banyak teman-teman macam-macam. Ya, ada yang dari latar belakang, ini ada satu teman saya namanya Pak Sulaiman. Ya, dia orang Makassar, campuran Bugis. Jadi setiap kali dia kalau ibadah Bapak Ibu Saudari, dia itu saya lihat orangnya kurus-kurus, ya polos-polos gitu. Dia kalau lagi nyembah itu, dia bisa nangis gitu. Bisa keluarkan air mata. Dulu ada teman saya agak iseng. Dia ginikan saya. Lagi enak-enak nyembah ya, itu kadang-kadang ya. Lagi enak-enak nyembah, ada yang iseng aja. Rob, ya. Ini orang lagi apa? Kenapa? Dia ingat istrinya waktu pukul dia. Lu jangan gitu. Karena memang dia kelihatan begitu apa ya. Terus kalau lagi nyanyi Bapak Ibu Saudari, dia tuh punya goyangannya sendiri gitu dengan badan yang kurus begitu ya. Anda bisa bayangkan gitu ya. Dia punya goyangan kayak gitu lah kira-kira ya. Tapi dia punya goyangan tuh patah-patahnya tuh mantep gitu. Jadi kita kalau di belakang itu melihat, ikutin dia kadang-kadang terus terang nih. Ini misalnya dia di depan, dia selalu duduk di depan. Karena dia memang telinganya agak kurang. Makanya dia selalu bawa duduk di depan. Telinga dan matanya udah namanya juga orang berumur ya. Dan dulu sering nyelam. Jadi tahu ya kalau orang dulu dia sering nyelam, cari apa namanya itu? Keran yang ada apanya itu? Tiram itu. Jadi dia telinganya itu agak apa? Dia singkat cerita saya kasih tahu gini. Dia tuh ketemu Tuhan Yesus waktu dia menyelam. Dia lihat salib. Itu dia ketemu Tuhan Yesus, supranatural kali. Tapi sebelum saya sampai ke cerita itu Bapak Ibu Saudari, kalau dia udah di depan, dia udah joget itu, ada lagu-lagu apa itu kan? Ya kan? Ya kan? Lagu-lagu, pokoknya lagu-lagu senang lah, lagu-lagu happy, lagu-lagu praise ya. Jadi kita tuh di belakang bisa serentak ngikutin. Nakal dulu memang di sekolah teologi itu. Ya, ngikuti gitu di belakang. Jadi saya kalau ingat itu lucu gitu. Tapi Bapak Ibu Saudari, maksud saya begini. Memang orang yang rasa hausnya, yang rasa laparnya itu diberikan oleh Tuhan Yesus, ngalami sesuatu yang dahsyat sekali loh. Perubahan hidupnya. Dia bukan buat-buat, tapi memang itu ekspresi sukacitanya. Karena dia ngalamin ketemu dengan Tuhan. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudari, waktu dia bersaksi, jadi begini. Kenapa dia melihat salib? Jadi suatu hari dia tenggelam. Ya, dia nggak tahu itu ada ombak menghantam dia. Dia tenggelam. Waktu dia tenggelam, dia sudah pikir, dia ini akan mati. Tapi waktu dia mulai kemudian mau tenggelam itu, dia lihat ada salib. Lalu dia berteriak. Dia tahu salib itu Tuhannya orang, lambang Tuhannya orang kafir, dia bilang. Dia bilang gini, Tuhannya orang kafir. Selamatkanlah aku. Dia memang orang gitu. Ya, sorry ya, ini nanti disensor ya. Ya, sensor ya, jangan masuk ke apa ya. Memang mereka panggil kita kafir, ya. Tuhannya orang kafir. Selamatkan aku. Lalu Bapak Ibu Saudara, entah bagaimana itu ada satu ombak menggulung lagi waktu dia sudah mulai tenggelam. Jadi ombak ini mengangkat dia nggak tahu. Dia sudah mulai nggak sadar. Nah waktu dia terangkat gitu, temannya sesama nelayan ya itu ambil dia, angkat dia sehingga dia selamat. Dari situ dia mulai berubah. Dia berpikir, kok ini Tuhannya orang kafir ini ajaib ya? Dia ngerasakan sesuatu gitu. Waktu dia ngeliat salib itu dia ngerasakan sesuatu gitu. Seperti dia ditarik dari air, diselamatkan oleh Tuhan.
Dari situ dia cari gereja, ketemu hamba Tuhan, dilayani, ngalamin lahir baru, diusir dari keluarganya, dia harus pergi. Waktu itu pun masuk ke I3 tidak sampai selesai beliau ini. Ya saya nggak tahu alasannya kenapa, tetapi saya pikir untuk mengamankan dia, karena dia dicari, mau dibunuh. Tapi Bapak Ibu Saudari, saya lihat memang kenapa ya, saya baru mengerti ya. Setiap kali dia nyembah, dia nangis. Tiap kali dia memuji Tuhan, dia kayak memberikan satu kesungguhan hati yang begitu luar biasa loh. Bukan dibuat-buat gitu. Memang gayanya begitu gitu. Ya. Saya waktu dengar kesaksian itu jadi malu gitu kami. Jangan lagi ngenyek-ngenyek dia. Tapi satu hal Tuhan ingatkan, betapa memang orang yang sudah menerima dengan iman, makan daripada roti yang hidup, minum daripada yang air kehidupannya Yesus berikan itu. Sukacitanya dahsyat luar biasa. Amin. Dia ngalami yang namanya keselamatan. Anda bayangkan ya, kalau kita ditarik ya, hampir mati diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi bukan masalah fisiknya Bapak Ibu Saudari. Dia disentuh secara rohani. Dia punya iman. Seorang dosen saya bertanya sama dia, ya, buka ya. Kamu mau baca kitab apa? Injil apa? Ya, dia bukalah. Ya, dia buka, dia baca dengan logatnya. Kami semua ketawa, tapi dia baca dengan keras. Ya, Salomo dia bilang Sulaiman. Banyak istilah-istilah lain yang kami ketawa gitu, karena memang lucu sekali Bapak ini. Begitu polos, tetapi kami mengerti. Di balik kepolosannya, di balik kelihatannya lucu, ternyata dia menerima roti yang hidup itu. Dia berubah. Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang hari ini sudah menerima roti hidup itu, adakah kita kembali mengingat kembali? Satu kali, seterusnya, kita melihat pribadi Yesus sebagai pribadi yang memberikan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saya dalam 1 bulan ini memang selalu mengangkat tema tentang kehidupan Yesus. Karena gereja memang harus ada Yesus, Bapak Ibu Saudari. Gereja yang tanpa Yesus maka dia bukan gereja. Gereja yang kehilangan pemberitaan tentang Yesus, dia bukan lagi gereja. Tetapi gereja berubah menjadi tempat yang lain di luar gereja. Mungkin arisan, mungkin apapun. Tapi hari ini saya mendorong kita. Hari ini juga kita akan melakukan bansos ya. Sekalipun kita melakukan dengan sukacita, tapi kita harus berdoa. Supaya orang-orang yang menerima kasih itu juga bisa mendengar tentang Yesus, Bapak Ibu Saudari. Itu yang paling penting. Supaya bukan hanya sekedar kita bagi makanan, beras, dan lain sebagainya. Tapi mereka harus tahu ada sumber pemelihara hidup mereka. Roti hidup itu. Yang hari ini orang perlukan. Yang hari ini orang perlu nyatakan. Yang hari ini orang perlu melihat dari hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudari. Kalau ini menjadi center dari penyembahan kita. Kalau ini menjadi pusat dari kehidupan kita, roti yang hidup ini akan senantiasa memenuhi segala kebutuhan kita. Karena kita berada di dalam jalur yang tepat. Kita berada dalam jalur Tuhan. Artinya roti yang hidup itu kita terima. Kita mengalami. Saya selalu berdoa Bapak Ibu Saudari. Itu makanya saya selalu punya kerinduan untuk mendorong saudara juga bisa punya kerinduan yang sama, bisa membagikan roti yang hidup ini. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Hanya Tuhan. Saya mau tanya. Kalau Anda tidak menyertakan Tuhan sebagai Tuhan yang memenuhi sumber kebutuhan kita, maka Anda akan kecewa. Pacarmu tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. Nggak bisa. Ci Aicen udah menikah berapa tahun? 28 tahun. Saya mau tanya, sanggupkah Koko memenuhi kebutuhanmu? Jangan dijawab di sini, di hati aja, nanti pulang ribut. Pasti jawabannya ya, you know lah, Boksu. Mau tahu? Rosa gimana?
Udah berapa tahun menikah? Menikah. Ini supaya Wawa cepet-cepet, jangan lama-lama. Kalau sudah cocok ya apalagi yang ditunggu kan? Ya kan? Wawa gimana? Istriku lah gimana? Aku nggak usah kamu jawab, aku tahu belum loh. Sebelum dia jawab kita cut dulu. Yang anak-anak punya orang tua. Orang tuamu bisa jadi sumber nggak yang memenuhi seluruh kebutuhanmu? Mungkin jangan-jangan kau sedang kecewa dengan orang tuamu. Kau kecewa dengan papamu, mamamu. Hanya Yesus yang dapat memenuhi kebutuhanmu, saudaraku. Amin. Saya mau ngajak kita berdoa. Bolehkah kau pejamkan matamu? Hari ini maukah engkau datang ke roti yang hidup itu? Bapak Ibu Saudari, Yesus juga hari ini ada di tengah-tengah kita. Dia roti yang hidup. Adakah kekosongan dalam hatimu? Engkau tidak bisa ngisi kekosongan itu dengan rutinitas. Jangan mendinai, jangan menolak, jangan berargumen dengan Tuhan. Mari engkau fokus dengan hidupmu di hadapan Tuhan. Adakah kekosongan dalam hatimu? Kekecewaan, hal-hal kepahitan, apapun itu yang membuat engkau merasa haus, engkau merasa lapar, engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa sendirian. Mungkin hari ini engkau sedang dalam kondisi engkau terus mengingat kekecewaan kepada orang tuamu. Ada sesuatu hal yang belum dapat dipenuhi dalam hidupmu. Hari ini, saudaraku, yang di rumah maupun di tempat ini, mari berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau sudah menerima roti yang hidup itu, maukah engkau hari ini mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tetap terus isi hidupku. Penuhi aku. Penuhi aku dengan roh-Mu. Biarlah aku menikmati setiap hari roti yang hidup. Bangun hidupmu kembali. Kalau hari ini renunganmu mulai bolong-bolong, engkau tidak konsisten renungan firman. Bangun kembali renunganmu, Bapak Ibu Saudari. Datang kepada Yesus. Bapa, berkati setiap kami yang di sini maupun yang di rumah. Kami boleh mengalami roti yang hidup itu. Kami boleh menerima dari roti yang hidup ini. Yesus Kristus Tuhan, Engkau baik. Dalam segala hal Engkau baik. Kadang-kadang Tuhan kami menganggap sepi kebenaran ini. Ampuni kami Bapa. Kami mau masuk lagi menikmati Engkau. Roh Kudus, sentuh setiap hati kami. Sehingga kami menerima kebenaran ini. Kami menerima roti yang hidup ini. Yang meneguhkan, yang menyembuhkan. Engkau adalah sumber. Engkau adalah roti hidup yang dipecah-pecahkan. Tubuhmu, darahmu tercurah. Supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Supaya kami diselamatkan. Supaya kami mati atas dosa-dosa kami. Supaya kami merdeka. Dan kami telah menerima itu di dalam nama Yesus. Engkau perkatakan hari ini. Di dalam nama Yesus aku telah menerima roti yang hidup itu. Katakan. Keluarkan suaramu. Di dalam nama Yesus aku telah menerima roti yang hidup itu. Perkatakan. Yang di rumah perkatakan. Di dalam nama Yesus. Ketika engkau memperkatakannya dengan iman, hal itu terjadi dari hidupmu. Dan air itu akan mengalir. Roti itu akan memuaskan rasa laparmu. Air itu akan memuaskan rasa hausmu. Sehingga engkau tidak lagi dahaga. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Bapak. Berkati seluruh jemaatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.